Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwani ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita di kesempatan pagi hari ini, pagi hari menjelang siang, untuk duduk bersama mempelajari kitabullah dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang mau mengikuti sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kemudian tak lupa kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia. Semoga Allah membalas pahala yang besar atas apa yang sudah antum lakukan untuk terselenggaranya kajian ini. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya kelak sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam tema tentang aqidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Aqidah beliau rahimahullah tersebar di kitab-kitab beliau dan penukilan-penukilan murid beliau, serta periwayatan-periwayatan para ulama dari ucapan-ucapan beliau di dalam kitab-kitab mereka. Di sana ada sebuah kitab ditulis oleh seorang ulama Yaman, yaitu Asy-Syaikh Nu'man Al-Watr hafizahullah, Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr hafizahullah. Beliau mengumpulkan ucapan-ucapan al-Imam Asy-Syafi'i baik dari kitabnya ataupun dari penukilan muridnya atau para ulama yang lain
mengenai akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan sanad-sanad yang sahih. Beliau kumpulkan dalam sebuah buku dan beliau beri judulnya Aqidatul Imam Asy-Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamidhu. Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang beliau tuliskan di dalam kitab-kitabnya atau diriwayatkan dari beliau oleh murid-muridnya. Sehingga ketika kita membaca buku ini, kita akan tahu bagaimana sesungguhnya keyakinan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan riwayat-riwayat yang sahih dari beliau. Karena di sana ada juga periwayatan-periwayatan yang tidak benar, bahkan yang palsu dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengenai akidah beliau yang dinisbatkan kepada beliau secara tidak benar. Dan motivasi mempelajari akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, agar kita mengetahui bahwa sungguhnya akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sama dengan para ulama yang lain dari ahli sunnah. Tidak berbeda. Sehingga apa yang dinisbatkan oleh ahlul batil kepada beliau perkara yang tidak benar. Hal yang kedua, bahwa orang-orang yang mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i, khususnya yang ada di negeri-negeri Islam, termasuk di negeri kita ini, semestinya tidak hanya mengikuti beliau dalam perkara fikih, tetapi juga mengikuti beliau dalam perkara akidah. Kalau mereka benar-benar adalah pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Naam. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam perkara akidah benar-benar mengikuti akidah as-salaf as-salih dan tidak mengikuti akidah yang lain. Maka ucapan sebagian orang yang mengatakan nahnu syafi'iyuna fil furu' wa asy'ariyuna fil usul adalah ucapan yang salah. Ya. Kalau mereka pengikut Asy-Syafi'i, ya. Katanya kami adalah pengikut Syafi'i dalam masalah hukum-hukum fikih, dan kami adalah orang-orang Asy'ari dalam perkara usul. Ini keliru. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak pernah menjadi seorang Asy'ari. Ya. Pemahaman Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari zamannya berbeda dengan masa Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu jauh di belakang beliau, setelah beliau rahimahullah. Sehingga tidak benar kalau beliau dikatakan sebagai Asy'ari. Naam. Kata Imam As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Intisar li Ashabil Hadits,
setelah penukilan beliau terhadap ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i tentang para tokoh-tokoh filsafat yang dipersalahkan oleh beliau, kata Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah, "Fahadha kalamu Asy-Syafi'i fi dhammil kalam wal hathi 'ala sunnah." Inilah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam mencela filsafat dan anjuran beliau untuk berpegang kepada sunnah. Wa huwa al-imamul ladzi la yujara. Beliau adalah seorang imam yang tidak perlu diperdebatkan. Wal fahlul ladzi la yuqawam. Dan seorang tokoh yang tidak bisa untuk ditentang. Falau jazar ruju'u ilaihi wa talabud din min tariqih lakana bit-targhib fihi aula min az-zajri anhu. Kalau seandainya boleh berpulang kepada beliau dan mencari agama dari jalan beliau, maka lebih pantas untuk memotivasi belajar kepada beliau daripada melarangnya. Wa bin nadbi ilaihi aula minan nahyi anhu. Fala yanbaghi li ahadin ayyan sura madhhabahu fil furu'. Kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, maka tidak pantas bagi seseorang yang menolong mazhabnya dalam perkara cabang-cabang hukum, thumma yarghabu an tariqihi fil usul, kemudian tidak suka akan jalan beliau dalam perkara pokok-pokok agama, yaitu perkara akidah. Ya, ini tidak benar. Kalau memang Anda adalah seorang Syafi'i, ikuti mazhabnya dalam perkara fikih yang memang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga ikuti terutama akidahnya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta akidah as-salaf. Ya, ini yang benar. Berkata Al-Imam As-Salmani, rahimahullah, bukan As-Salmani tapi As-Sulamasi, Al-Imam As-Sulamasi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 550 Hijriah, dalam kitabnya Manazilul A'immatil Arba'ah, kata beliau, faman qala ana syafi'iyyus syara' asy'ariyyul i'tiqad qulna lahu hadza minal adad la bal minal irtidad idza lam yakun asy-syafi'iyyu asy'ariyal i'tiqad. Kata beliau, barang siapa yang mengatakan bahwa aku adalah pengikut Syafi'i dalam perkara hukum-hukum syariat dan aku seorang Asy'ari dalam perkara akidah, maka kita katakan kepadanya, hadza minal abdad, ini adalah hal yang bertolak belakang. Ya, ini tidak benar. Anda hanya mengikuti dia dalam perkara syariat, sementara dalam perkara akidah Anda seorang Asy'ari. Ini tidak benar. Ya. La bal minal irtidad, bahkan ini termasuk sikap berpaling. Ya. Ini sama dengan Anda tidak mengikuti Syafi'i. Idz lam yakun asy-syafi'iyyu asy'ariyal i'tiqad. Karena seorang Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak pernah akidahnya Asy'ari. Nah, makanya apabila Ahlus Sunnah mencintai Al-Imam Asy-Syafi'i, ya ketahuilah bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang imam fil madhab dalam perkara fikih. Ya. Pendapat-pendapat beliau bisa benar ketika mencocoki Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga bisa salah seperti ulama-ulama fikih yang lainnya. Tapi di dalam perkara akidah, keyakinan beliau sama dengan ulama-ulama yang lain, karena pokok-pokok agama tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Dari dulu sampai sekarang
dengan perbedaan generasi, perbedaan tempat, perbedaan masa, itu tidak membuat akidah ahli sunnati wal jamaah yang diyakini oleh para ulama kita berbeda-beda. Tidak. Al-Imam Asy-Syafi'i satu akidahnya seperti ulama-ulama lain. Ya. Ulama 4 mazhab itu sama dengan ulama-ulama yang lain, yaitu aqidatus salaf. Nah, dan tidak ada bedanya. Akidahnya Syafi'i sama dengan akidahnya Al-Imam Malik, sama dengan akidahnya Al-Imam Ahmad, sama dengan akidahnya Abdullah ibn al-Mubarak, sama dengan akidahnya Ibn Sirin, sama dengan akidahnya Fudail bin Iyad, sama dengan akidahnya para ulama yang lain dari ulama-ulama salaf. Karena pokok-pokok akidah itu hal pasti yang bersumber kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada perbedaan. Ya. Nah, ini yang memotivasi kita agar kita belajar akidah al-Imam Asy-Syafi'i, supaya seseorang tidak dengan mudahnya menisbatkan sesuatu kepada al-Imam Asy-Syafi'i sementara al-Imam Asy-Syafi'i berlepas diri daripadanya. Nah, dari kitab ini yang ditulis oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr hafizahullah, kita akan baca bagaimana akidah al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sesungguhnya. Nah, di bab yang pertama beliau mengatakan babu ma jaa fi fadlil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa 'azimi manzilatihi wa husni atharihi rahimahullahu taala. Bab tentang kemuliaan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, keagungan kedudukan beliau dan indahnya pengaruh beliau rahimahullah. Agar kita tahu bagaimana sesungguhnya al-Imam Asy-Syafi'i dan kedudukannya di tengah-tengah umat Islam. Ya, walaupun kita selama ini mengerti bahwa al-Imam Asy-Syafi'i seorang ulama besar, tapi sekarang mari kita saksikan bagaimana pengakuan-pengakuan para ulama yang lain tentang beliau rahimahullah. Qala anil Hasan bin Muhammad bin As-Sabbah Az-Za'farani, kata beliau, kana ashabul hadis ruqudan, dahulu para ashabul hadis itu tertidur, hatta ayqadhahum Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, sampai mereka dibangunkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Menunjukkan betapa agungnya al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa puncak keilmuan pada masa itu ada pada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau dikenal dengan seorang yang sangat membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala wa anil Hasan bin Ali Al-Qarabisi wa anil Husain bin Ali Al-Husain bin Ali Al-Qarabisi, qala qadima alaina Asy-Syafi'i radhiyallahu an, datang kepada kami Asy-Syafi'i radhiyallahu an, wa nahnu thayranun, fama marrat alaina sanatun illa wa kullu wahidin minha yahtaju yujalisu fiha. Naam. Kata beliau, datang kepada kami al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan kami adalah orang-orang yang tergerak untuk
duduk bersama Asy-Syafi'i. Tidaklah ada 1 tahun yang lewat pada kami, melainkan setiap kami butuh untuk selalu duduk bersama beliau. Artinya ulama-ulama itu pun kepingin bermajlis dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena saking tingginya keilmuan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Naam. Qala wa an Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi qala sami'tu Asy-Syafi'i, aku mendengar Asy-Syafi'i, wa dzakara haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajul, ada seseorang yang berkata kepada beliau setelah menyampaikan hadis itu, ta'khudhu bihi ya Aba Abdillah. Ya. Ada orang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i setelah beliau menyampaikan hadis, apakah engkau akan mengambil hadis itu wahai Abu Abdillah? Abu Abdillah adalah kunyah beliau, kunyah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kok Al-Imam Asy-Syafi'i ini ditanya setelah menyampaikan hadis, apakah engkau akan mengambil hadis itu? Ya. Pertanyaannya juga aneh ini ya. Seorang imam baru menyampaikan hadis ditanya, engkau mau mengambil hadis itu? Kan aneh pertanyaannya. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Subhanallah, menunjukkan keheranan beliau. Ya. Subhanallah, maha suci Allah. Arwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an la akhudhu bihi. Aku meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku tidak mengambilnya. Apakah mungkin itu? Ya. Mata araftu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan walam akhudh bihi fa ana ushidukum anna aqli qad dhahab. Ya, jadi kata beliau, kapanpun kalau seandainya ada sebuah hadis bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu aku tidak mau mengambilnya, maka sekarang aku persaksikan kepada kalian, kalau itu terjadi berarti akalku telah hilang. Ya, gak waras. Ya, ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena pada hakikatnya mazhab para ulama itu adalah al-hadis. Ya. Mazhab mereka adalah al-hadis. Mereka berijtihad itu terhadap masalah-masalah yang terjadi di masa mereka ketika tidak mereka dapatkan ayat ataupun hadis yang spesifik berbicara tentang masalah tersebut. Kalau nggak ada ayatnya yang khusus, nggak ada hadisnya yang khusus, barulah mereka berijtihad, mengambil kaedah-kaedah umum dari ayat dan hadis. Tapi selama ada hadisnya, secara khusus mereka tidak akan berijtihad, karena mazhab mereka adalah al-hadis. Nah, jadi orang-orang yang tidak mau mengambil hadis itu orang-orang yang nggak waras. Kalau Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwa dirinya tidak waras kalau tidak mau mengambil hadis, bagaimana dengan kita? Nah, kalau ini semua penukilan disebutkan dengan sanad ya. Saya memperingkasnya supaya lebih memudahkan kita. Tapi ini semua disebutkan dengan sanad. Di dalam buku ini disebutkan dengan sanad dan diberi penilaian oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar. Beliau katakan misalnya isnaduhu sahih, dikeluarkan oleh fulan bin fulan bin fulan, begitu. Dalam kitab ini sanadnya demikian. Ini saya peringkas untuk mempermudah. Atau mau dibacakan dengan sanadnya? Nah, karena kita bukan para penuntut hadis.
Iya, tidak terbiasa dengan sanad. Kalau dengar sanad itu puyeng. Apa ini gitu ya? Subhanallah. Taib. Kalau orang-orang terdahulu menuntut ilmu itu dengan sanad. Taib. Jadi siapa yang ingin tahu sanadnya maka dia bisa merujuk kepada kitab yang saya baca. Qala wa 'anir Rabi' bin Sulaiman, dari Rabi' bin Sulaiman, qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Syafi'i pernah mengucapkan, idza wajadtum fi kitabi, apabila kalian dapatkan di dalam kitabku, khilafas sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian dapatkan di dalam kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka berpendapatlah kalian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wada'u ma qultu, dan tinggalkan apa yang aku katakan. Ini pesan beliau. Ya, seolah-olah beliau tahu kalau akan ada nih nanti orang-orang yang fanatik. Ya. Maka kalau kalian mendapatkan sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi di dalam kitabku, tinggalkan apa yang aku ucapkan dan ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Naam. Dan ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i dengan sanad yang sahih. Taib. Qala Ahmad bin Hanbal, berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah muridnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad itu belajar dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i belajar dari Al-Imam Malik. Ya, jadi ini turun-menurun. Makanya akidah mereka sama. Ya, walaupun ijtihad mereka dalam perkara fikih bisa jadi beda dalam sebagian masalah. Akidah mereka adalah aqidatus salaf yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ma ra'aitu atba'a lil athari minasy Syafi'i. Aku tidak pernah melihat orang yang sangat mengikuti riwayat sunnah melebihi daripada Syafi'i rahimahullah. Naam. Ini juga disebutkan dengan sanad yang sahih dari Al-Imam Asy-Syafi'i, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i. Qala wa an Abi Ghalib Ali bin Ahmad bin Al-Azdi anil Imami Ahmad annahu su'ila, bahwa Al-Imam Ahmad pernah ditanya anis Syafi'i, tentang Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala Ahmadu, berkata Al-Imam Ahmad, laqad mannallahu alaina bih, laqad kunna ta'allamna kalamal qaum wa katabna kutubahum hatta qadima alaina Syafi'i. Kata Imam Ahmad, Allah memberi anugerahnya kepada kita melewati Al-Imam Asy-Syafi'i. Dahulu kami belajar dan kami menulis kitab-kitab para ulama sampai datang kepada kami Asy-Syafi'i. Falamma sami'na kalamahu alimna annahu a'lamu min ghairihi. Tatkala kami mendengar penjelasan Asy-Syafi'i, maka kami menyadari bahwa beliau lebih alim dari ulama-ulama yang lain. Wa qad jalasnahu al-ayyama wal layali. Kami telah bermajlis kepada beliau berhari-hari dan bermalam-malam, yakni dalam waktu yang panjang. Fama ra'ayna minhu illa kulla khairin rahimahullah. Maka kami tidak menyaksikan dari beliau melainkan hanya kebaikan. Itu persaksian dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala Abu Ghalib, qala lahu rajul,
seorang bertanya kepada Al-Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, fa inna Yahya bin Ma'in wa Aba Ubaid la yardhayanihi." Wahai Abu Abdillah, yakni Al-Imam Ahmad, sungguhnya Yahya bin Ma'in, ya, Yahya bin Ma'in ini adalah ulama besar dari ulama hadis. Ya, beliau adalah seorang hujjah dalam perkara hadis. Dan juga Abu Ubaid, ini juga ulama besar. Keduanya tidak meridhai Al-Imam Asy-Syafi'i. Yakni maksudnya fi nisbatihima iyyahu ila tasyayyu'. Jadi Yahya bin Ma'in dan Abu Ubaid menisbatkan Al-Imam Syafi'i ini kepada pemahaman Syiah. Tasyayyu' di sini artinya ada tercemari dengan pemahaman Syiah. Ya. Bukan Syiah Rafidhah yang keyakinannya mengandung kekafiran, biasanya lebih kepada bagaimana beliau mengedepankan Ali bin Abi Thalib dibanding terutama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa radhiyal jami'. Yakni Syiah yang ringan. Ya, bukan Syiah yang kufur semacam Syiah Rafidhah. Tapi ini tuduhan yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Nah, faqala Ahmad, maka berkata Al-Imam Ahmad, "Ma ara ma yaqulan." Aku tidak melihat pada beliau apa yang keduanya nisbatkan kepada beliau. Jadi menurut Al-Imam Ahmad bahwa anggapan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i ada tasyayyu'nya, ya, bahwa dalam pemahamannya ada pemahaman sedikit dari Syiah, ini tidak benar. Wallahi ma ra'ayna minhu illa khaira wa la sami'na minhu illa khaira. Kata Imam Ahmad, kami tidak mendengar dan tidak melihat dari beliau kecuali hanya kebaikan saja. Jadi menurut Al-Imam Ahmad itu tidak benar. Tsumma qala lahu Ahmadu liman haulah. Kemudian Al-Imam Ahmad berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, "I'lamu rahimakumullah." Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian. Anna rajula min ahlil ilm idza manahahu Allahu syai'an minal ilm wa haramahu qarana'ahu wa ashkalahu hasaduh faramauhu bima laysa fih. Nah, ini bahayanya persaingan dalam ilmu. Ya, kata Imam Ahmad, ketahuilah oleh kalian, biasanya seseorang dari para ulama itu, kalau Allah beri dia ilmu lebih dibanding yang lain, ya, dan Allah tidak beri kepada teman-temannya dan orang-orang yang menjadi sejawatnya, hasaduh, akan masuk rasa hasad pada mereka terhadap beliau, terhadap orang yang lebihkan keilmuannya tersebut. Ya. Faramauhu bima laysa fi, sehingga terjadilah mereka menuduhnya apa yang tidak ada pada dirinya. Nah, ini dari sejak masa lampau. Ya. Kadang terjadi di antara orang-orang yang berilmu itu sikap hasad, sehingga menuduh yang lain dengan sesuatu yang sungguhnya tidak ada. Makanya kita tidak boleh fanatik, ya, dan tidak boleh taklid asal mengekor membabi buta. Apa kata ustadznya, ya udah wis diikutin. Jangan. Selalulah bersikap ilmiah dengan dalil, dengan hujjah, dengan argumentasi yang kuat. Nah, apalagi dalam urusan tuduh menuduh, vonis memvonis, jangan bergampang-gampangan untuk menilai orang kalau kita tidak punya bukti yang kuat, yang otentik, yang konkret. Nah, Al-Imam Syafi'i dituduh, yang menuduhnya imam besar Yahya bin Ma'in. Siapa yang nggak tahu Yahya bin Ma'in di masa itu? Ya, Abu Ubaid, bahwa beliau ada syiahnya, padahal tidak ada. Kan bahaya. Ini mengingatkan kita pada kejadian Al-Imamul Bukhari yang menuduh beliau gurunya sendiri, yang beliau meriwayatkan darinya, yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli.
Ya. Subhanallah, Al-Imamul Bukhari itu dituduh sebagai orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal tuduhan ini tuduhan berat. Orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk itu bisa kafir. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah fahuwa kafir. Al-Imam Ahmad ini kan muridnya Al-Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin ya Al-Imamul Bukhari dikatakan berpendapat dengan pendapat kufur ini gitu. Tapi itulah fitnah terjadi. Beliau difitnah sedemikian dahsyat sampai diusir. Bahkan masuk ke negerinya sendiri di wilayah Bukhara itu Imam Bukhari tidak diterima. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengatakan, barang siapa yang masih duduk di majelisku dan dia masih belajar kepada Al-Bukhari, silahkan dia tinggalkan sekarang majelisku ini. Ngeri nggak itu? Ya, kayak kejadiannya sekarang gitu ya. Wah, ini kayaknya sama-sama nih Ustaz. Ya memang kejadiannya begitu. Ya. Maka berdirilah satu orang pada waktu itu. Satu orang. Dia tinggalkan majelis tersebut dan dia keluar. Tahu nggak siapa beliau yang satu orang itu? Al-Imam Muslim. Karena dia tahu gurunya Al-Imamul Bukhari tidak seperti itu. Ya. Dan Al-Imamul Bukhari nggak balas, sabar. Diusir ya biar diusir, pergi, disuruh pergi ya pergi. Beliau membalasnya dengan ilmu. Beliau tulis kitab. Ya. Beliau tunjukkan pendapat yang benar seperti apa yang beliau yakini. Ternyata sama dengan keyakinan Ahlus Sunnah. Makanya keluar kitab beliau yang berjudul Khalqu Af'alil Ibad. Ya. Bahwa semua perbuatan hamba itu adalah makhluk. Jadi yang beliau maksud bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan Al-Quran yang dibaca, yang didengar, yang dihafal. Itu semua Al-Quran adalah kalamullah. Tapi suara kita, tinta yang kita pakai untuk menulisnya, ya, suara yang kita dengar ketika ada yang membacanya, itu semua makhluk. Lembaran yang dituliskan padanya Al-Quran adalah makhluk. Itu yang beliau maksud. Bukan isinya yang dibaca, bukan isinya yang didengar, bukan isinya yang dihafal. Itu adalah kalamullah. Iya. Subhanallah. Maka coba lihat, orang lebih kenal Al-Imamul Bukhari atau Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang mentahdzirnya? Siapa yang lebih dikenal? Sampai saat ini yang harum namanya adalah Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Siapa yang tahu nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli? Kecuali orang yang baca biografinya. Ya. Bahkan kita pun tahu ada guru beliau Muhammad bin Yahya Az-Zuhli yang mentahdzir beliau karena membaca biografi Al-Bukhari. Ya. Jadi yang kayak gitu-gitu dibalas dengan ilmiah, sabar aja. Ya. Allah akan membuktikan bahwa fa ammaz zabadu fa yadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih di tepi laut, az-zabad atau az-zabad itu adalah sampah-sampah, kotoran-kotoran yang tersisa dari serpihan-serpihan emas yang telah yang dibakar untuk dimurnikan, maka yadhhabu jufaan, ya, akan hilang dengan tanpa bekas. Adapun yang bermanfaat kepada manusia yaitu ilmu agama yang bersumber kepada dalil, fayamkuthu fil ar, maka itu akan bertahan di muka bumi. Nah begitu juga dengan Al-Imam Syafi'i, ya. Itu nggak ngaruh kepada beliau. Tuduhan-tuduhan itu hilang begitu saja. Ya. Dan manusia kaum muslimin begitu mencintai Al-Imam
Asy-Syafi'i rahimahullah sampai hari ini. Baik. Qala Ahmad bin Salamah bin Abdullah An-Naisaburi, tazawwaja, coba perhatikan, tazawwaja Ishaq bin Rahawayh bimaru bimra'ati rajulin kana indahu kutubus Syafi'i wa tuwfi, lam yatazawwaj biha illa li hali kutubis Syafi'i. Ya. Al-Imam Ishaq bin Rahawayh ini juga seorang ulama besar dari angkatan Yahya bin Ma'in. Ini angkatannya Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawayh, Ahmad bin Hanbal, itu satu angkatan, satu tobaqoh. Ya. Di bawahnya, tobaqohnya di bawah tobaqoh Al-Imam Syafi'i. Tobaqoh itu angkatan ya. Taib. Ishaq bin Rahawayh itu membacanya bagi ahlul lughah. Kalau ahlul hadis membacanya Ishaq bin Rahoyah. Ya, beliau menikahi seorang wanita janda di wilayah Maru. Jandanya dinikahi oleh Ishaq bin Rahawayh karena mantan suaminya itu menyimpan kitab Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tidaklah dia nikahi wanita itu melainkan dia ingin menyalin mendapatkan ilmu dari kitab Al-Imam Asy-Syafi'i yang disimpan oleh janda tersebut peninggalan suaminya. Ya. Jadi kitab Al-Imam Asy-Syafi'i itu berharga sekali. Ulama besar sekelas Ishaq bin Rahawayh menikahi seorang wanita karena wanita itu punya kitab Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena dulu kan nggak seperti sekarang, ya. Kitab itu begitu sulit untuk mendapatkannya. Taib. Sehingga ketika seorang mempunyai kitab ilmu itu suatu yang sangat berharga. Ya, harta benda yang sangat berharga. Taib. Qala al-Hafidz al-Baihaqi rahimahullah, arada Ishaq ma'a 'idhami mahallihi minal ilm ayyartafi asmuhu fima wada'a minal kutubi fil fiqhi duna Syafi'i wa arada Allah ta'ala an tartafi'a kutubu man kana yaqul ma ubali law anna an-nasa katabu kutubi hadhihi wa nadharu fiha wa tafaqqahu thumma lam yansibuha ilayya abada fakana ma arada Allah azza wa jal duna ma arada ghairuh. Jadi ucapan Al-Hafidz Al-Baihaqi ini mengomentari ucapan Ishaq bin Rahawayh. Jadi Ishaq bin Rahawayh ini setelah mendapatkan kitabnya Asy-Syafi'i dari istrinya tadi, ya, dia gabungkan kitabnya Syafi'i dengan kitabnya. Kemudian ketika ada seorang yang bernama Abu Ismail At-Tirmidzi, ya, juga mempunyai kitab-kitab Syafi'i. Ketika orang ini datang ke wilayah Naisabur, kata Ishaq bin Rahawayh, jangan pernah engkau menyampaikan hadis atau menyampaikan ilmu di wilayah ini dari kitab-kitabnya Syafi'i. Ya. Karena di Naisabur itu beliau yang menyampaikan kitab-kitab ilmu dari yang beliau tulis. Jadi sampai Abu Ismail At-Tirmidzi ini meninggalkan Naisabur, dia tidak pernah menyampaikan ilmu atau menyampaikan hadis dari kitab-kitabnya Syafi'i, padahal dia punya. Nah, kata Al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullah, maksud Ishaq bin Rahawayh melarang tadi, kepinginnya Ishaq bin Rahawayh di Naisabur itu namanya lebih harum,
dikenal, ya, dibanding Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini persaingan ilmu juga nih. Ya, subhanallah, kadang masuk hal-hal seperti itu di kalangan orang-orang yang berilmu, saingan ilmu. Oleh karenanya para ulama mengingatkan ini, bahwa yang paling terakhir keluar dari hatinya seorang alim itu adalah cintanya kepada kepemimpinan. Dia kepingin lebih unggul, lebih dianggap berilmu, dianggap lebih terhormat, lebih dianggap sebagainya. Itu paling sulit. Makanya terjadi kisah-kisah yang seperti ini. Ya. Nah. Tapi ternyata apa kata beliau? Kata Al-Baihaqi rahimahullah, Allah menginginkan lain. Ya. Allah menginginkan bahwa nama Asy-Syafi'i dan keilmuannya itu lebih tersohor di seluruh negeri-negeri Islam, bukan hanya di Naisabur. Ya. Sementara Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan seperti ini. Aku tidak peduli, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya manusia ini, orang-orang itu menulis kitab-kitabku, mereka menelitinya, kemudian mereka menjadi faham karena mempelajari kitab-kitabku, ya, tafaqqahu, mereka itu menjadi faqih karena apa yang aku tulis, kemudian mereka tidak pernah menisbatkan kitab-kitabku itu kepadaku, aku nggak peduli, kata Imam Syafi'i. Masya Allah. Ya, ya, beliau nggak peduli, yang penting orang itu mendapatkan faedah ilmu. Ya. Walaupun mereka belajarnya dari kitab-kitabku dan mereka katakan bahwa mereka menghasilkan itu mungkin dari ulama-ulama lain, atau mereka katakan bahwa itu adalah hasil ijtihad mereka, aku nggak peduli. Yang penting mereka bisa faqih karena apa yang mereka baca dari tulisanku. Itu orang yang benar-benar memang perjuangannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita sekarang kan enggak. Kita akan merasa tersinggung kalau jerih payah kita tidak dihargai, kalau pengorbanan kita tidak dianggap, ya, kalau kita statusnya tidak dihormati. Lah ente ngaji karena ana gitu. Ya kan, kalimat-kalimat itu kadang kita dengar gitu. Ente kan tahu hidayah karena ana. Ente kan ngerti ilmu karena ana gitu. Semuanya ana. Al-Imam Syafi'i nggak peduli yang gitu-gitu. Yang penting orang tersebut faham agama. Mereka tidak menisbatkan kitab-kitab itu kepadaku, nggak peduli. Nah, orang yang tulus, orang yang hatinya benar-benar mengharapkan pahala di sisi Allah, justru dengan keikhlasannya, kerendahan hatinya ini malah diangkat namanya oleh Allah. Karena keikhlasannya, beliau namanya tersohor di seluruh penjuru dunia, dan sampai sekarang dicintai oleh kaum muslimin, disegani kawan, dicintai kawan, disegani lawan. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Jadi belajarlah keikhlasan dari para ulama kita ini. Ya, ini diantara yang bisa kita pelajari nih dari Al-Imam Syafi'i. Ya, supaya kita nggak gampang untuk mencari kedudukan di hati manusia. Ya, kita nggak dianggap dikit aja udah sakit hati gitu kan. Makanya saya sering heran. Ya, ini sering menjadi keheranan saya kepada sebagian ikhwan kita. Ya, entah apa masalahnya dia tersinggung, kemudian nggak mau ngaji lagi gitu. Itu kenapa gitu loh? Dia itu mencari ilmunya karena Allah atau bukan? Ya, terus nggak mau lagi sholat di masjid tersebut. Kenapa gitu loh? Milih masjidnya orang awam yang belum tentu sunnahnya ditegakkan di sana, dan meninggalkan masjid ikhwan-ikhwan sunnah yang sunnah itu ditegakkan di sana. Itu kenapa gitu? Kok sampai segitunya? Subhanallah.
Coba kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Aku nggak peduli, kata beliau, ketika ada orang yang menulis kitab-kitabku, lalu dia menelitinya, lalu dia menjadi faqih karenanya, dia menjadi orang yang berilmu karenanya. Aku nggak peduli ketika dia tidak nisbatkan kitab-kitab itu kepadaku. Yang penting dia faham. Wes, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Taib. Dan ini banyak ya penukilan-penukilan tentang kemuliaan Al-Imam Syafi'i. Saya kira kita cukupkan pada penukilan-penukilan itu. Kita sudah masuk, oh, udah zuhur ya, Masya Allah. Waktu nggak kerasa. Bagi ana nggak kerasa, karena ana yang bicara. Bagi antum kerasa kali ya. Sampai ada yang ngantuk-ngantuk. Taib, kita istirahat dulu, sholat zuhur. Insya Allah kita lanjutkan setelah makan siang ya. Setelah sholat zuhur langsung. Sini aja ya, biar nggak. Taib, Masya Allah. Taib, kita lanjutkan ba'da zuhur biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.